Tujuannya ialah kita tuh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah antar alumni keturunan Kalimantan, dan alhamdulillah malah bukan Kalimantan aja, seluruh umat Islam yang di Solo Raya ini. Dari sekian banyaknya kuliner yang enak-enak yang ada di kota Solo, ada satu kuliner yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Apa itu? Iya, namanya bubur samin. Makanan yang dibagikan gratis itu dibagikan oleh takmir Masjid Darussalam yang ada di Kampung Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Solo. Bubur khas Banjar ini menjadi takjil khas yang selalu dinantikan sejumlah warga di Kota Solo. Untuk itu, sejak pagi hari beberapa orang peracik ataupun koki andalan dari Masjid Darussalam sudah mulai sibuk mempersiapkan seluruh bumbu-bumbu yang dipakai untuk memasak 40 liter beras untuk 1000 lebih porsi yang dibagikan kepada warga masyarakat. Bubur ini spesial karena diolah menggunakan minyak samin dengan bumbu racikan lainnya seperti kapulaga, daun saletri, daun bawang, daun bombay, wortel, adas, jinten, kayu manis, pala, ketumbar, jahe, kunyit, dan kemiri serta aneka bumbu rempah lainnya. Bubur ini semakin sedap dengan tambahan susu dan sumsum sapi yang membuat rasanya semakin gurih. Beberapa warga pun rela berdatangan berbondong-bondong untuk mendatangi Masjid Darussalam yang ada di Jalan Gatot Subroto ini. Bahkan warga rela mengantri panjang. Bubur samin itu adalah masakan ciri khas Kalimantan. Sebetulnya bubur samin itu dimulai tahun 65, 1965. Asal muasalnya yaitu jamaah Masjid Darussalam dan jamaah Kampung Jayengan itu biasanya kalau puasa berbuka bersama. Asalnya berbuka itu ya masak abang, gulai Banjar, soto Banjar, terus kupat betumis, pokoknya semua menu masakan Banjar, ya termasuk bubur Banjar samin. Pada tahun 1995 ketua takmirnya adalah Haji Anang Sakroni menentukan yang patut untuk berbuka bersama di Masjid Darussalam ini apa. Ditimbang-timbang akhirnya almarhum beliau Haji Anang Sakroni memutuskan bahwa yang paling cocok dan menunya paling enak adalah bubur Banjar samin. Tetapi pada waktu itu tetap untuk berbuka bersama jamaah Masjid Darussalam. Maka lama-kelamaan bukannya jamaah Masjid Darussalam, malah orang luar dari luar Kampung Jayan ini banyak yang ikut duduk, banyak yang ikut harus sisa minta. Terus sampai tahun 85 kita ikrar. Pak Haji Anang Sakroni ikrar bahwa bubur Banjar Go Public dibagikan dengan ikrar bahwa hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa memberi buka sama orang yang berpuasa maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu tadi,
tidak mengurangi pahalanya orang berbuat tadi. Maka dan demi ukhuwah Islamiyah antar jamaah Banjar, maka mulai 1985 dibagikan keluar. Ya asalnya ya masih sedikit 15 kilo dan lauk pauk dan bumbu. Lama kelamaan tahun 90, tahun 2000, tahun 2010, yang terakhir adalah 2014 itu alhamdulillah menjadi 47 kilo beras dan ditambah bumbu rempah-rempah serta tetelan daging, dan dari 47 kilo beras itu menjadi 1.300 porsi. Yang 300 porsi untuk takjilan di Masjid Darussalam ini ditambah dengan kopi susu, dan kurma serta lauk pauk yang dari spontanitas jamaah Kalimantan ini yang memberi lauk pauk secara spontanitas. Dan yang lainnya yang 1.000 porsi dibagikan untuk yang berminat, yang berpuasa atau orang non muslim tetap boleh minta, pokoknya yang berminat. Alhamdulillah sampai sekarang sampai 2018 tetap menjadi 47 kilo dan pandemi Covid berhenti 2 tahun. Dan alhamdulillah pada puasa tahun 1443 Hijriah ini kita mulai. Dananya itu dari alumnus Darussalam, Masjid Darussalam, dan alumnus SD Darussalam. Itu yang sudah menyebar sampai Majenang, sampai Jogja, Tulungagung, sampai Jakarta, sampai Singapura, memberi donasi itu. Tujuannya ialah kita tuh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah antar alumni keturunan Kalimantan, dan alhamdulillah malah bukan Kalimantan aja, seluruh umat Islam yang di Solo Raya ini. Nah, dan sebetulnya keturunan Kalimantan di Solo Raya ini sudah menyebar sampai ke Tulungagung, sampai Majenang, Singapura. Itu alhamdulillah menjadi satu, dan ya itu tujuannya ittiba, manut sama hadis Rasul tadi. Ya, itu. Oke. Ya, ini kan ada masih kurang minyak saminya. Nanti minyak saminya itu nanti udah mau matang itu dikasih di atas, tapi ya diudak. Itu dari Arab. Tapi khas orang sini seperti itu. Nah dulu saya ya sudah pernah bikin, tapi saya sudah resepnya itu kan udah bikin jadi. Nah sekarang kan bahan-bahannya yang agak mahal, sebetulnya juga bahan dari rempah-rempah, cuma kan itu dari keladu kambing.
kambing itu. Jadi kayak gajahnya itu loh, itu kan dibikin, dimasak lah gitu. Iya kan kalau anu kan ngental-ngental itu lah, itu kan nanti dikasih apa simas, nanti campurannya seperti itu. Gitu. Khas Banjari ya semua. Dulu kan gini loh, ini nah kalau saya itu udah berapa ya? Udah kalau orang tua itu udah kepala berapa ya? 5, kelihatannya saya yang ke 5. 5 apa namanya Pak? 5 generasi ya. Ya udah lama waktu itu kan ceritanya kan masaknya dari apa ke api kayu pakai kendil itu, kendil kuningan itu. Habis itu agak modern pakai apa ya jimbang seperti ini tapi bahannya bukan dari stainless, itu dipakai apa juga dibakar lagi. Nah, modern lagi pakai minyak tanah. Minyak tanah itu pakai pompan itu loh, kayak mie ayam tuh. Nah, ya, habis itu ada ide yang bagus bikin ini stainless, langsung beli gas, nggak capek itu. Capeknya cuma mudanya itu. Kalau udah mateng orang satu itu paling kuat 3 menit sampai 5 menit, 5 menit sudah. Ini sudah gerontol itu. Ya berat. Cuma kan kita kerjasama dari tim kan enaknya itu. Nah ini sudah siap semua. Orang 8 apa berapa ini? Relawan ya. Iya. Pertama-tama kita menyiapkan bumbunya dulu. Jadi bahan-bahan kita sediakan dulu, bahannya yang untuk bumbu itu yang belakang itu dari rempah-rempah masuk semua. Kalau sudah jadi lantas bikin sayuran, wortel, bawang bombay dan seledri. Habis itu kita menyiapkan godok daging. Nah itu mulai diraceng tuh ya. Bisa ke sana, Pak? Oh ya bisa ya. Nah ini. Nah. Ini contohnya ini mulai di raceng atau diambil dagingnya. Itu ini dagingnya juga ada yang bagus kan itu ini loh ladu ya. Pulang sama daging. Ya Diambil ladunya gitu. Ladunya ya. Itu Proses pemisahan daging dan apa ya? Nanti dijadikan topping gitu, Pak. Ini nanti kalau campur dari kalau prosesnya sudah mengental gitu. Ya, nah ini langsung kita Ini penyiapan kaldu sama ini santan ya. Santan ini udah. Nah, ini udah jadi semua. Oh, santannya udah siap semua ini bumbunya dan ini udah siap kita mau bikin mulai masak air. Nah, masak air. Ya. Nah, masak air ini kalau udah menggumpal atau mendidih itu. Nah, ini beras langsung masuk. Tapi ini dengan prosesnya yang ngaduk agak cepat. Kalau nggak cepat nanti yang di bawah kelet kita atau ngintip itu lah ya, itu duduk terus nanti biar nggak kelet atau biar nggak kelet di bawah itu gimana Pak? Terus diaduk ya itu. Nanti kalau udah naik itu kan yang pertama itu udah masuk kan berat tuh, berat. Nah, kalau udah naik itu enteng itu lah. Sebenarnya kan nggak berat. Kalau mulai itu naik itu mulai berat mau matang itu loh. Itu prosesnya seperti itu. Santannya? Dan ini kalau udah mengental itu santan masuk, ini sayur-sayurnya masuk sama dagingnya masuk. Itu kan diambil sebagian nanti. Nah, diudak lagi terus. Kalau mengental lagi
ini nanti kan ini kan nggak muat, 40 kilo nggak muat. Akhirnya kan kita sediakan manci dua itu yang itu masih di sana itu manci dua nanti diambil. Habis itu ini dikasih lagi apa santannya itu, santan itu. Nah kalau bumbunya itu Pak, Nah juga ini nanti kan masuk, iya masuk semua. ini kan rasanya kan sangat khas dan aromanya sangat tajam enak Pak. Iya. Ini apa Pak komposisi dari bumbunya itu Pak? Ya itu kan yang saya ceritakan itu kan yang bahan bakunya dari rempah-rempah semua kan masuk itu. Ya sempatnya silakan kapulaga, jinten, atas pura waras, kayu manis, sama apa namanya tuh jahe, laos. Sepaknya itu masuk. Ada cengkeh, ada. Ada berapa macam? Kalau ditulis ya ada 12 macam. Itu kapulaganya langsung dari Enggak, kan ada ini kan sudah dibagi-bagi sebetulnya yang bikin apa bumbu matang itu sendiri. Jadi pesan dari sana biasanya kan kalau hari-hari biasa Jumat berkah itu bikinnya nggak pakai bumbu matang tapi udah ya sama lah istilahnya, cuma kurang coklat. Kalau dimasak itu kan ada bumbu matangnya kan agak-agak coklat gitu. Ini saya sangat antusias karena sudah 2 tahun ini kan di sini tidak mengadakan ya, karena pandemi. Jadi saya sangat senang sekali. Saya Purwosari. Purwosari itu jauh-jauh ke sini ya Pak ya? Emang setiap hari hampir ke sini Pak? Ya sudah 3 hari ini saya ke sini. Kalau rasa kan sudah pasti enak karena bumbunya kan bumbu samin ya, khas. Dan ini saya pakai untuk tiap buka puasa. Ya semakin mempererat silaturahmi warga sini dengan warga luar. Jadi ini kalian juga positif ya? Tidak hanya warga di sini aja tapi warga Dari luar. yang puasa. Bahkan ada yang dari Kartosuro, Islam maupun non-Islam. baik misalnya. Umum untuk umum. Bagus ya. Toleransinya itu Pak ya? Ya. Perlu Betul.